Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 5A, jurusan Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjelaskan materi tentang geometri bilangan kompleks pada mata kuliah fungsi kubah kompleks dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Kadir MPD. Anggota kelompok 4 diantaranya ada saya sendiri yaitu Rizka Dwi Damayanti dengan NIM akhir 14 dan dengan saya Ratu Laura Rantisi Sarah dengan NIM akhir 19. Pembahasan pada materi ini diantaranya ada yang pertama bilangan kompleks sebagai pasangan terurut, yang kedua ada bentuk polar bilangan kompleks dengan perkalian dan pembagian polar serta dalil de Moivre. Selanjutnya yang pertama kita masuk ke pembahasan bilangan kompleks sebagai pasangan terurut. Suatu bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X ditambah Y dapat juga didefinisikan sebagai pasangan terurut dua bilangan real X dan Y yang ditulis dengan Z sama dengan X, Y. Jika Z sama dengan X ditambah Y sama dengan X, Y, maka X dinamakan bagian real dari Z yang dinyatakan dengan simbol RE dalam kurung Z. Dan Y dinamakan bagian khayal dari Z yang dinyatakan dengan IMZ atau imajiner dari Z, di mana X elemen bilangan real dan Y elemen bilangan imajiner. Nah, lambang Z ini yang membuat bilangan kompleks disebut variabel kompleks. Pasangan terurut X, 0 itu diidentifikasikan sebagai dengan real X, yaitu X, 0 sama dengan X. Nah, selanjutnya pasangan terurut 0, Y itu dinamakan bilangan imajiner sejati. Sehingga lambang imajiner I dapat dituliskan sebagai pasangan terurut 0,1 yaitu I sama dengan 0,1. Oke, selanjutnya ada bentuk polar dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks bukan 0 yaitu Z dengan modulus dan argumen dapat ditemukan dalam bentuk kutub sebagai berikut, yaitu nilai mutlak Z sama dengan R argumen Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta yang menghasilkan R cis theta. Kita ingat bahwa kita dapat mengkonversikan bentuk kartesian suatu bilangan kompleks ke bentuk polar dengan menghitung modulus dan argumennya. Kita juga dapat mengkonversi bentuk polar suatu bilangan kompleks ke bentuk kartesian dengan mengalihkan tanda kurung dan mengevaluasi rasio trigonometri. Kemudian masuk ke perkalian bentuk polar. Misalkan dua bilangan kompleks, yaitu yang pertama Z1 sama dengan X1 ditambah I Y1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2-nya yaitu X2 ditambah Y2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, kita disuruh membuktikan Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurang theta 2. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian pembuktiannya yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, itu menghasilkan Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 2 dikali sin theta 1 ditambah I sin theta 2 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2. Nah, dari perkalian tersebut menghasilkan Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Jadi terbukti ya. Selanjutnya ada pembagian bentuk polar. Misalkan dua bilangan kompleks yaitu untuk Z1-nya yaitu X1 ditambah Y1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 2 dan Z2-nya yaitu X2 ditambah Y2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Buktikan Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurang theta 2. Nah, ini untuk penyelesaian pembuktiannya yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, bisa kita kalikan sekawan yang menghasilkan Z1 per Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2
dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 per cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, selanjutnya yaitu Z1 per Z2 sama dengan cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurang cos theta 1 dikali sin theta 2. Nah, maka menghasilkan Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dikali cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurang theta 2. Jadi, untuk pembagian bentuk polar juga terbukti. Selanjutnya ada dalil de Moivre. Nah, dengan sistem polar tadi mempermudah perkalian dan pembagian bilangan-bilangan kompleks. Misalkan kita punya bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1 sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 tutup kurung, Z2-nya sama dengan R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 tutup kurung. Nah, sekarang kita akan mencoba mengalihkan keduanya, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 tutup kurung dikali dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2 tutup kurung. Kemudian Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung. Nah, yang atasnya kita kalikan lebih dahulu. Cos theta 1 dikali cos theta 2 menjadi cos theta 1 cos theta 2. Kemudian cos theta 1 dikali I sin theta 2 menjadi plus I cos theta 1 I sin theta 2. Kemudian positif I sin theta 1 dikali dengan cos theta 2 menjadi I cos theta 2 sin theta 1. Dan I sin theta 1 dikalikan dengan I sin theta 2 menjadi negatif sin theta 1 sin theta 2. Kemudian lihat bagian yang bisa digabung. Lalu persamaan itu secara ajaib menjadi Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Disingkat menjadi Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2. Kemudian kita ubah cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2 menjadi cis theta 1 tambah theta 2. Kemudian dengan sendirinya Z1 dikali Z2 dikali Z3 sampai dengan Zn sama dengan R1, R2, R3 sampai dengan Rn cis theta 1 ditambah theta 2 ditambah theta 3 sampai dengan tambah theta n ke kurung. Nah, jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 sampai dengan Zn sama dengan Z, maka kita akan menemukan dalil de Moivre, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta, dengan N yaitu bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu Z pangkat 3 dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian tentukan nilai Z. Jawab. Nah, kita ingat notasi Z sama dengan modulus titik Z dikali cis dikali argumen dikali Z. Nah, hal ini juga berlaku untuk Z pangkat 3. Maka persamaan di atas menjadi Z pangkat 3 sama dengan modulus dikali Z pangkat 3 dikali cis dikali argumen dikali Z pangkat 3. Nah, soal di atas dapat ditulis dalam bentuk Z pangkat 3 sama dengan 8. Maka modulus dikali Z pangkat 3 sama dengan akar 8 pangkat 2 sama dengan 8. Kemudian argumen dikali Z pangkat 3 sama dengan arcstan 0 per 8 sama dengan 0 ditambah 2N V atau 2 dikali N dikali V, di mana N-nya yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Kemudian ingat dalil de Moivre tadi, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Jika N sama dengan 3, maka Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cis 3 theta. Kemudian modulus Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Nah, kita substitusi nilai modulusnya tadi adalah 8 sama dengan R pangkat 3, kemudian R sama dengan 2. Lalu Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cis 3 theta. Kemudian kita substitusi kemudian Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cis 3 theta. Argumen Z pangkat 3 sama dengan 3 theta. Kemudian kita substitusi nilai dari argumen kali Z pangkat 3 tadi, yaitu 2N V sama dengan 3 theta, kemudian theta sama dengan 2/3 N dikali V. Nah, oleh karena itu, kita sekarang sudah mendapatkan nilai Z, yaitu Z sama dengan R cis theta sama dengan 2 dikali cis 2/3 N dikali V, sama dengan 2 dikali cos 2/3 N dikali V ditambah I sin 2/3 N V. Nah, dengan mensubstitusi nilai N sama dengan 0, 1, 2, maka kita akan mendapatkan nilai 3, maka kita akan mendapatkan 3 nilai dari Z. Z1 sama dengan 2 cis 2/3. Nah, kemudian kita substitusi nilai N-nya, yaitu 0 terlebih dahulu. 0 dikali V, tutup kurung, sama dengan 2 dikali cos 0 tambah I sin 0 sama dengan 2. Kemudian untuk Z2, yaitu 2 dikali cis dalam kurung 2/3 dikali 1 dikali V sama dengan 2 dikali cos 2/3 V ditambah I sin 2/3 V sama dengan negatif 1 ditambah I dikali akar 3. Kemudian Z3 sama dengan 2 dikali cis 2/3 dikali 2 pi sama dengan 2 dikali cos dikali 4/3 V ditambah I sin 4/3 V sama dengan negatif 1 dikurang I akar 3. Sumber materi yang kami ambil yaitu dari buku Fungsi Peubah Kompleks yang ditulis oleh Profesor Dr. Kadir MPD dan juga salah satu website yang membahas tentang bilangan kompleks dalil de Moivre. Oke, itu tadi pembahasan materi yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.